Halo, Sobat Sehat ala TCM. Pernah bingungkah kalian kenapa tubuh terasa lelah atau gampang sakit? Padahal hasil pemeriksaan medis menunjukkan semuanya normal. Bisa jadi itu ada ketidakseimbangan dalam tubuh yang sedang terganggu. Halo semuanya, datang di channel YouTube ini. Perkenalkan, saya Anindini Winda Amalia. Dan di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang topik yang sangat menarik, yaitu konsep holistik dalam tradisional Chinese medicine. Berbeda dengan pengobatan modern yang fokus pada satu gejala, TCM memandang tubuh manusia itu menjadi satu kesatuan utuh yang terhubung dengan alam. Kita bakal bahas salah satunya bagaimana 5 elemen utama dalam TCM, kayu dianalogikan dengan hati, api dengan jantung, tanah dengan limpa, logam dengan paru, dan air dengan ginjal yang saling mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Penasaran bagaimana keseimbangan tubuh ala pengobatan tradisional Tiongkok ini bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari? Pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tombol subscribe yuk, kita mulai bahas materinya. Dalam tradisional Chinese medicine, ada konsep Zheng Ti Kuan Yin, atau disebut dengan pandangan kesatuan utuh. Inti dari ajaran ini bahwa manusia bukanlah sekedar kumpulan organ terpisah, melainkan sebuah ekosistem yang terkoneksi dengan alam, baik secara internal di dalam tubuh maupun secara eksternal ya, dengan alam. Dalam ajaran TCM, manusia itu diibaratkan sebagai alam semesta yang kecil yang mencerminkan alam semesta yang besar di luar sana. Coba perhatikan diagram tubuh di tengah ini. Agar tubuh tetap sehat, ada keseimbangan yin dan yang, dan aliran energi atau qi yang harus dijaga. Semua aspek dalam tubuh kita itu saling terhubung. Pikiran atau sen itu adalah kondisi mental yang mempengaruhi energi tubuh. Juga ada qi dan darah ya, qi shui, bahan bakar utama yang mengalirkan energi dan nutrisi ke seluruh jaringan. Kemudian ada nutrisi yang kita peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ada Jing atau essence. Itu merupakan cadangan energi vital dalam tubuh. Kemudian ada emosi, perasaan yang berdampak langsung pada kondisi fisik ya. Kemudian ada organ Changfu, sistem organ dalam yang bekerja secara harmonis. Ketika aliran Qi lancar, yin yang akan seimbang. Disitulah kita berada dalam kondisi paling sehat. Tidak hanya menjaga keseimbangan dalam tubuh, kesehatan kita juga sangat dipengaruhi oleh faktor luar. Manusia dan alam itu saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Ada 4 faktor eksternal utama yang memicu dinamika tubuh kita. Pertama ada lingkungan ya, itu ada suhu, kelembapan, dan cuaca di sekitar kita. Kemudian ada musim, pergantian musim yang menuntut tubuh untuk bisa beradaptasi. Kemudian ada geografi, tempat atau wilayah tempat tinggal kita. Kemudian yang keempat ada gaya hidup, itu merupakan kebiasaan hidup seperti pola tidur dan aktivitas fisik. Sehingga dalam TCM, kesehatan sejati itu tercapai ketika manusia hidup selaras dengan diri sendiri dan alam semesta.
Untuk memahami cara kerja pengobatan tradisional Tiongkok ini, kita perlu memahami dua landasan utama. Ya, dua landasan utama yang menjadi pilar utama ya. Em, untuk dua pilar utama holistik ya, holisme yang saling melengkapi. Ada pilar pertama yaitu kesatuan internal yang disebut dengan konsep tubuh adalah sistem utuh. Dalam TCM, tubuh kita itu tidak dilihat seperti mesin atau suku cadang yang terpisah ya. Organ dalam jaringan tubuh, energi vital dan darah semuanya itu merupakan bagian yang saling yang yang merupakan bagian dari satu kesatuan ya dan jaringan yang saling bergantung dan mempengaruhi. Jika satu organ itu terganggu, dampaknya akan terasa ke bagian tubuh lainnya. Pengobatan tidak hanya menyasar pada gejala di satu titik, melainkan mengembalikan keseimbangan sistem tubuh secara menyeluruh. Pilar kedua adalah kesatuan eksternal yang memegang prinsip manusia dan alam adalah satu atau dikenal dengan istilah Tien Ren Hai. Pilar ini mengajarkan bahwa tubuh manusia itu bagian yang tidak terpisahkan ya dari lingkungan di sekitarnya. Kondisi fisik dan mental kita sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan musim, cuaca, lingkungan, hingga eh, perubahan emosi. Misalnya kalau ada cuaca ekstrim atau stres akibat lingkungan itu dapat memicu ketidakseimbangan Qi dalam tubuh kita. Dua pilar ini mengajarkan satu prinsip penting. Kesehatan sejati baru bisa tercapai ketika manusia itu hidup selaras dengan diri sendiri dan alam semesta ya. Ya, berarti kita bisa baik manusia itu bisa hidup selaras baik dengan hidup dengan diri sendiri secara internalnya maupun dengan alam ya, semesta secara eksternal ya. Dengan memahami dua pilar ini membantu kita tidak hanya mengobati penyakit saat muncul ya, tetapi juga menjaga keselarasan hidup agar sehari-hari agar tubuh tetap sehat dan seimbang. Kemudian kita akan bahas tentang keseimbangan internal yaitu yin yang dan organ changfu. Prinsip utama, prinsip yang pertama adalah keseimbangan yin yang yang. Kondisi sehat terjadi ketika unsur yin dan yang dalam tubuh kita itu berada pada keadaan relatif seimbang. Sebaliknya, kondisi sakit akan muncul ketika terjadi ketidakseimbangan ya, baik karena kelebihan maupun kekurangan salah satu unsur. Kemudian prinsip kedua adalah jaringan meridian atau Jingluo. Bayangkan meridian itu sebagai jalan tol energi ya, Qi dan darah. Sui yang menghubungkan organ dalam cangkuk dengan permukaan tubuh. Jalur ini terhubung dengan organ-organ vital yang dipengaruhi oleh 5 elemen utama ya. Contohnya paru itu dengan logam, elemen logam, jantung dengan
api, limpa dengan tanah, ginjal dengan air, maupun hati ya. Serta organ mendukung lambung, usus besar, kandung kemih, semuanya saling terhubung ya. Semua saluran ini memastikan energi dalam aliran darah itu terdistribusi secara merata ke seluruh tubuh. Kemudian prinsip ketiga, keterkaitan organ. Setiap organ itu saling berhubungan dengan pengaruhi satu sama lain ya. Sebagai contoh nyata, jika seorang itu mengalami masalah pada kulit ya, seperti jerawat atau ruam, TCM tidak hanya melihat eh, kulit itu kulitnya saja ya, permukaan kulitnya saja. Masalah kulit itu justru bisa bersumber dari ketidakseimbangan pada organ dalam seperti paru-paru yang menguasai kulit ya, secara kulit dan bulu tubuh ya, dan juga usus besar sebagai organ pasangan eh, yang menguasai sebagai organ pasangannya ya yang dengan paru. Mengobati organ dalam ini menunjukkan kunci untuk menyembuhkan gejala luar secara tuntas. Kesehatan sejati tercapai ketika yin dan yang harmonis. Ji dan darah mengalir lancar serta organ cangkrunya itu bekerja dengan selaras. Dengan memahami keseimbangan internal ini, kita bisa lebih peka dalam mendeteksi, merawat sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Nah, setelah tadi kita membedah keseimbangan internal, sekarang kita beralih ke hubungan manusia dengan lingkungan dalam dan lingkungan dan alam ya, terkait dengan teori 5 elemen Using. Ini salah satu teori dasar di TCM yang sangat penting ya. Prinsip dasar materi ini sangat sederhana ya. Manusia itu adalah bagian dari alam. Ketika hidup selaras dengan perubahan musim dan hukum alam, tubuh akan berada dalam kondisi yang sehat dan seimbang. Dan 5 elemen utamanya itu ada kayu, api, tanah, logam, air yang merepresentasikan hubungan organ dalam tubuh kita dengan musim serta warna dan rasa makanan salah satunya. Mari kita pelajari pemetaan organ dan musim ya berdasarkan 5 elemen tersebut. Contohnya bisa dilihat di kayu ya. Kayu itu terhubung dengan organ hati dan kandung empedu dan aktif pada musim semi. Serta ada kalau terkait warna, warnanya hijau dan rasanya asam. Kemudian ada api, organnya itu jantung dan usus halus, musimnya musim panas, dominan di musim panas, sesuai dengan biasanya sifat atau rasa itu sesuai dengan karakter elemennya ya. Contohnya api itu kan panas, jadi berhubungan dengan musim panas ya. Warna merah, warnanya merah, rasanya pahit. Kemudian ada tanah, tanah itu mewakili organ limpa lambung, di akhir musim panas, warnanya kuning dan rasanya manis. Kemudian ada logam, mewakili organ paru-paru dan usus besar. Musimnya musim gugur, warna putih, rasanya pedas. Air ada organ yang diwakili ginjal dan kandung kemih. Musimnya musim dingin, warnanya hitam atau biru, rasanya asin. Perhatikan garis panah di tengah diagram ini. Elemen-elemen ini bekerja secara dinamis melalui siklus uh, generasi ya, generasi seng yang saling mendukung dan siklus pengendalian ya ke yang saling mengontrol agar tidak ada elemen yang dominan berlebihan.
Hebatnya di TCM memanfaatkan warna dan rasa juga untuk menjaga keseimbangan masing-masing elemen dan organ tubuh ya. Misalnya tadi kayu ya, hijau dan rasanya asam. Contoh sayurannya itu yang hijau ya, sayuran hijau, lemo dan lemon untuk nutrisi hati yang warna hijau ya dan rasanya asam. Terus kemudian ada api, tadi merah dan pahit itu ada misalnya tomat, cabai ya untuk mendukung kesehatan jantung. Tadi yang kayu itu untuk menutrisi hati ya, warna hijau itu untuk menutrisi hati. Kemudian ada tanah warna kuning dan rasanya manis. Ini contohnya labu, jagung ya untuk menutrisi limpa lambung. Logam putih pedas ini seperti lobak, bawang putih, jamur putih ya untuk merawat paru-paru. Ada air itu hitam dan biru ya dengan rasa asin seperti kacang hitam, rumput laut, dan ikan itu akan memperkuat ginjal. Menyesuaikan pola hidup, pola makan, dan aktivitas dengan perubahan musim akan membantu menjaga keseimbangan tubuh dan mencegah timbulnya penyakit ya. Dengan memahami teori 5 elemen ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih makanan, mengatur pola hidup untuk kebutuhan tubuh kita. Kemudian kita akan belajar terkait pengaruh eksternal pada kesehatan ya, di mana perubahan suhu, kelembapan saat pergantian musim itu sangat mempengaruhi aliran energi tubuh. Dalam siklus alam, terdapat 5 dinamika musim ya. Ya memang kalau di Indonesia tidak bukan negara dengan 5 musim ya, tapi kita akan mempelajari filosofi 5 musim ini ya dari teori TCM. Musim semi, hembusan anginnya itu meningkat dan dapat menyerang ke hati ya. Energi yangnya mulai bangkit di situ. Kemudian ada musim panas, suhu panas itu berlebih dan dapat menguras Qi dan Yin serta memicu panas dalam. Kemudian ada akhir musim panas itu kelembapannya tinggi sehingga mempengaruhi limpa dan biasanya menimbulkan rasa berat, lelah dan pencernaannya itu terganggu. Kemudian ada musim gugur, yaitu udaranya kering ya. Keringnya meningkat dan bisanya mempengaruhi paru-paru dan kulit. Dan yang terakhir ada musim dingin, dinginnya meningkat dan biasanya dapat mengganggu fungsi ginjal dan aliran energinya itu melambat. Dan selain perubahan musim, ada 5 faktor eksternal juga yang berdampak pada tubuh ya. Misalnya ini ada dingin. Dingin ini bisa menutup pori-pori, menyebabkan kekakuan, nyeri, sirkulasi dan darah yang melambat. Angin, angin itu sifatnya mudah berubah-ubah, dapat menyerang tubuh, menimbulkan gejala seperti pusing, nyeri, gatal. Kemudian ada lembab. Lembab ini menghambat pergerakan Qi, menyebabkan tubuh terasa berat, lesu, pencernaan menurun, dan panas ya. Panas itu meningkatkan metabolisme dan dapat menguras yin dan cairan tubuh, memicu peradangan dan ataupun iritasi. Kemudian ada kering. Kering itu menguras cairan tubuh, dapat menyebabkan kulit kering, batuk kering, maupun sembelit. Jika tubuh itu gagal beradaptasi dengan kondisi iklim dan cuaca, tentunya akan berdampak pada kesehatan ya. Contohnya misalnya menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, gangguan pencernaan, gangguan emosi seperti stres, cemas, nyeri otot dan sendi, serta gangguan pernafasan seperti batuk pilek.
Jadi hidup selaras dengan perubahan alam itu membantu menjaga keseimbangan tubuh untuk mencegah penyakit. Dengan memahami pengaruh lingkungan dan perubahan cuaca, kita itu bisa mengambil langkah preventif lebih awal agar tubuh tetap seimbang setiap musim. Kemudian kita akan belajar jam biologis ya, atau TCM organ clock. Jadi TCM organ clock itu atau jam biologis secara TCM itu adalah konsep dalam TCM yang menjelaskan bahwa energi atau Qi itu setiap organ mencapai puncak aktivitasnya pada waktu tertentu setiap harinya. Manfaat dari jam biologis ini yaitu menjaga keseimbangan energi organ secara alami, mendukung pencegahan penyakit, membantu tidur dan bangun selaras dengan ritme tubuh, kemudian juga meningkatkan kesehatan fisik dan mental ya. Eh, Bisa dilihat di diagram lingkarannya itu yang pembagian secara jamnya dan organ-organnya. Misalnya dari jam 11 sampai jam 1 itu adalah jam kantung empedu ya. Dia melakukan detoksifikasi dan juga pengaturan pengambilan keputusan. Kemudian jam 11, kemudian jam 1 sampai jam 3 ya. Jam 1 sampai jam 3 malam itu organnya adalah hati ya. Hati itu fungsinya untuk detoksifikasi dan menyimpan cadangan darah. Kemudian jam 3 sampai jam 5 adalah paru-paru terkait fungsi respirasi dan mendistribusikan qi. Jam 5 sampai jam 7 pagi ya, unsur usus besar itu bertugas mengeliminasi racun dan membuang air besar. Jam 7 sampai jam 9 pagi lambung ya, menerima dan mencerna makanan. Kemudian jam 9 sampai jam 11 itu adalah limpa. Oke, jam 9 sampai 11 itu limpa ya, mengubah dan mengangkut nutrisi. Kemudian 11 sampai jam 1 siang jantung ya, sirkulasi darah, kesadaran, dan rasa bahagia. Kemudian eh, eh, 1 sampai jam 3 sore usus halus menyerap dan memisahkan nutrisi murni. Jam 3 sampai jam 5 kandung kemih, ekskresi cairan dan buang air kecil. Jam 5 sampai jam 7 malam itu ginjal menyimpan energi esensi dan tulang, nutrisi tulang. Kemudian jam 7 sampai 9 malam perikardium, lindungi jantung menenangkan pikiran. Kemudian jam 9 sampai jam 11 malam sansio ya, mengatur sirkulasi cairan dan qi seluruh tubuh. Dan agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga, kita bisa menerapkan beberapa tips praktis ya. Di antaranya misalnya tidur sebelum jam 11 malam untuk mendukung proses detoksifikasi hati. Kemudian bangun antara jam 5 sampai jam 7 pagi ya saat usus besar aktif. Kemudian makan utama di siang hari jam 11 sampai jam 1 saat jantung sedang berenergi optimal. Atau luangkan waktu relaksasi di sore hari ya jam 3 sampai jam 5 sore untuk menjaga qi. Hidup selaras dan dengan jam biologis ini adalah hidup yang selaras dengan hukum alam ya, dengan mengatur pola makan, pola tidur, beraktivitas sesuai dengan ritme alami tubuh ini. Tubuh kita itu dapat memaksimalkan potensi energi harian untuk menjaga kesehatannya dalam jangka yang panjang.
Kemudian kita akan belajar terkait ternyata emosi itu juga dapat berpengaruh dalam kesehatan ya secara TCM. Emosi yang pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas C tubuh. Emosi itu adalah bagian dari aktivitas C tubuh ya. Tapi emosi yang tidak seimbang itu dapat mengganggu aliran C dan mempengaruhi fungsi organ. Contohnya ya, beberapa emosi yang terkait dengan organnya. Misalnya marah berlebih. Marah berlebih ini akan mempengaruhi organnya hati ya. Dan bisa menimbulkan stagnasi hati, naik ke atas, menyebabkan sakit kepala, wajah merah, tegang, dan mudah emosi atau tersinggung. Padahal hati itu berfungsi untuk melancarkan menyimpan darah, mengatur emosi agar tetap lancar ya. Kemudian ada emosi cemas berlebih, itu mempengaruhi limpa. Eh, Jika kita berpikir berlebih, cemas, khawatir, mengganggu limpa, menyebabkan nafsu makan menurun, perut kembung, lelah, dan sulit berkonsentrasi. Padahal fungsi limpa itu secara TCM adalah mengubah dan mengangkut nutrisi, menguasai darah, dan menstabilkan pikiran. Kemudian takut, takut yang berlebihan itu akan mempengaruhi ginjal. Rasa takut yang berlebih akan menguras energi ginjal yang menyebabkan kekuatan willpower-nya itu akan menurun ya. Willpower itu kemampuan keras. Terus juga sering kencing dan juga nyeri pinggang ya. Dan fungsi makanya kalau misalnya kita waktu mau ujian itu ujian di sekolah ada ketakutan yang berlebihan kita sering ingin buang air kecil ya bolak-balik itu salah satu nih ya penampakannya gitu. Terus kemudian fungsi ginjal itu sebenarnya menyimpan zinc ya, mempengaruhi pertumbuhan dan menjadi dasar energi tubuh. Untuk itu prinsip penting dalam TCM itu jaga emosi untuk tetap seimbang ya. Karena kenapa harus dijaga tetap seimbang supaya ya melancarkan aliran qi ke seluruh jaringan tubuh, menjaga keseimbangan organ jangfu agar tetap harmonis, mendukung kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh, kemudian mencegah timbulnya penyakit ya sejak dari akar penyebabnya. Seimbangkan emosi, rawat qi, maka tubuh akan sehat dan harmonis. Merawat kesehatan tubuh itu bukan hanya tentang apa yang kita makan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau seberapa banyak kita berolahraga, tapi juga tentang bagaimana kita mengolah dan menyelaraskan emosi kita setiap hari ya. Kemudian kita akan belajar yang lebih menarik lagi ini adalah eh, konsep dalam TCM itu pengobatan itu tidak hanya sekedar meringankan rasa sakit ya. Dia memiliki prinsip mencari akar masalah ya. Di sini pen versus piau, yaitu mengobati sumber penyakit atau pennya bukan sekedar menghilangkan gejala pionya. Diibaratkan tubuh ini seperti pohon ya, pohon, pohon. Sebuah pohon, gejala adalah dedaunan. Daun gejala adalah daun yang berguguran yang bisa datang dan pergi. Sedangkan akar penyakit adalah akar dari pohon itu sendiri yang jika akarnya tidak sehat, maka gejalanya akan terus-menerus muncul. Mari kita bedakan dua aspek eh, piau dan pen ini ya. Piau itu gejala di permukaan. Gejala di permukaan berarti yang terlihat ya. Gejala yang mudah terlihat seperti
batuk, demam, sakit kepala, nyeri otot ya. Pendekatan PIO ini dalam pendekatan TCM, eh, pendekatan fokus pada PIO itu harus meredakan gejala, hanya meredakan gejala sementara ya kalau kita ngurusi PIO-nya ya. Efeknya memang cepat tetapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Kemudian kalau PEN itu akar penyakit yang merupakan penyebab mendasar yang tersembunyi di dalam tubuh seperti misalnya defisiensi C, ketidakseimbangan yin yang, stagnasi darah atau kelebihan panas atau dingin ya. Eh, jadi dalam pendekatan TCM itu berfokus menyeimbangkan dan perbaiki fungsi organ serta energi tubuh untuk hasil yang menyeluruh dan jangka panjang ya. TCM itu megang prinsip Chi Pan Wei Xian Piao Pen Tong Si, yaitu mengutamakan akar penyakit sambil menangani gejala permukaannya ya secara bersamaan. Mengapa TCM itu berfokus pada pennya bukan pada pionya? Ya karena menangani penyebab utama penyakit supaya secara tuntas ya. Kemudian mencegah penyakitnya itu kambuh di kemudian hari dan memulihkan keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Kemudian juga meningkatkan kualitas hidup ya dalam jangka panjang. PIO adalah intinya di slide ini atau materi ini, PIO adalah gejala di permukaan, sedangkan PAN itu adalah akar di dalamnya. Dan di TCM menyehatkan dari dalam agar tubuh kuat dan penyakit tidak mudah datang kembali ya. Dengan memahami prinsip PAN dan PIO ini, kita belajar untuk tidak hanya menutup-nutupi gejala sakit, tapi benar-benar merawat sumber kesehatan tubuh kita secara utuh. Kemudian juga ada prinsip uh, pembedahan sindrom ya. TCM itu tidak hanya melihat nama penyakit atau PING-nya, tetapi menganalisa pola ketidakseimbangan yang terjadi pada setiap individu. Intinya dari konsep ini satu penyakit, tapi bisa beda terapi. Misalnya ini di mana di pengobatan itu dalam TCM itu secara personal ya dan dengan kondisi spesifik tubuh pasien masing-masing. Eh, Coba kita lihat dua kasus ini ya. Keduanya itu sama-sama sakit kepala, wanita 28 tahun ya, sama-sama sakit kepala di kasus satu dan dua. Di kasus satu mengalami sakit kepala yang tajam ya, seperti tertusuk di sisi kepalanya, mudah marah, stres, mulut pahit, terus lidahnya itu merah, selaput kuning, dan nadinya sien atau tegang. Dalam sindrom TCM atau diagnosanya itu hati yang naik ya, yang hati yang naik ya kan, yang sengkang. Eh, Tentunya prinsip pengobatannya akan berbeda dengan yang kasus kedua ya. Kasus kedua ini juga walaupun sakit kepala, tapi sakit kepalanya tumpul, berat di dahi, lemas, mudah lelah, nafsu makan berkurang, terus juga lidahnya pucat, selaput putih tebal, kemudian nadinya itu dalam dan lemah ya cenderung. Berarti diagnosanya ada defisiensi C limpa. Nah, walaupun sama-sama sakit kepala, tapi sindromnya berbeda, tentu saja pengobatannya berbeda. Untuk kasus pertama, prinsip terapinya adalah menyejukkan hati dan menurunkan yang.
Bisa diterapi dengan akupuntur ya, di titik tai tai chong, KW20 Taiyang, juga herbalnya Tian Makoteng Yin. Juga untuk penyesuaian gaya hidupnya, kalau last test hindari makanan pedas. Dengan kasus kedua, karena defisiensi cilimpa berarti menguatkan cilimpa dan mengangkat yangnya. Bisa dengan akupunturnya ST36, ST6, Su20, herbanya Pucung Icitang, dan penyesuaian gaya hidupnya dengan makanan bergizi hangat, istirahat cukup ya. Untuk menentukan terapi yang tepat, tentunya seorang praktisi TCM harus menggunakan 4 cara pemeriksaan ya, yaitu mengumpulkan informasi ya melalui keluhan, pengamatan, penciuman, pendengaran, dan pemeriksaan nadi, kemudian juga analisis polanya untuk menentukan penyebab, tentu penyebab, sifat, lokasi, kondisi tubuh, kemudian menentukan prinsip terapinya, menyusun strategi pengobatan berdasarkan ketidakseimbangan yang terjadi, kemudian juga memilih terapi yang tepat ya, menentukan apakah pakai akupuntur, herbal, tuina, moksikusi, atau perubahan gaya hidup lainnya ya. Kesimpulannya, satu gejala tidak sama dengan satu terapi ya dalam TCM. Pembedahan sindrom yang tepat adalah kunci pengobatan yang efektif dalam TCM. Pendekatan individualis ini yang membuat TCM ini sangat presisi dalam menangani akar masalah kesehatan setiap orang. Kemudian ada prinsip juga, uh, beda penyakit tapi satu terapinya ya. Dalam TCM itu dua penyakit yang sama secara medis terlihat berbeda, bisa jadi diberikan metode terapi yang sama. Hal ini dapat terjadi jika kedua penyakit tersebut memiliki akar ketidakseimbangan yang sama. Contohnya di kasus pertama ini dia kena insomnia ya, dengan gejalanya susah tidur, sering terbangun, pusing, mudah lelah, jantung berdebar, pikiran cemas, mudah kaget. Dan pasien kedua ini dia palpitasi, jantungnya berdebar. Gejalanya jantung berdebar, tidak nyaman, mudah cemas, gelisah, susah tidur, lidah merah, nadinya halus dan cepat. Meskipun dinamika sebagai dua penyakit yang dinamakan sebagai dua penyakit yang berbeda, diagnosis TCM itu menemukan akar masalah yang sama pada keduanya ya. Dari analisis sindromnya, akar ketidakseimbangan yang identik itu karena kekurangan yin jantung ya, di sini diagnosanya. Yin jantung yang tidak cukup menenangkan sen sehingga timbul gejala gelisah, jantung berdebar, sulit tidur, nadinya halus dan cepat. Sehingga terapinya bisa sama untuk dua kasus ini ya. Dia prinsip terapinya menenangkan jantung, mengisi yinnya. Dengan akupunturnya bisa pakai HT7, PC6, SP6, KI6, Anmien, juga herbalnya Tian Wampu Sintang, Moksibusi Anmien, dan juga tidur teratur, kurangi stres ya. Itu terapinya bisa sama di kedua kasus ini. Meskipun nama penyakitnya berbeda, jika akar ketidakseimbangannya itu sama, maka terapi yang diberikan bisa sama. TCM itu selalu melihat langsung akar masalah, bukan sekadar nama penyakit. Ketika akar masalahnya itu berhasil diseimbangkan, maka berbagai gejala yang muncul akan mereda dengan sendirinya. Kemudian ini ya akhir ya kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. eh Seluruh prinsip yang telah kita pelajari itu bermuara pada satu kesimpulan yang penting ya. Merawat diri sesuai prinsip TCM untuk hidup sehat, selaras, dan penuh
vitalitas. Poin utama yang pertama, kesehatan itu merupakan kondisi harmoni yang seimbang, harmoni dan keseimbangan dinamik ya, baik internal maupun eksternal ya. Secara internal tercapai ketika yin dan yang seimbang, organ jangkauannya berfungsi secara selaras, emosinya stabil ya, dan pikirannya tenang. Kemudian eksternal itu tercapai ketika hidup kita itu selaras dengan perubahan musim dan cuaca, lingkungan sekitar harmonis dan memiliki hubungan sosial yang positif. Teori holistik TCM mengajarkan kita untuk merawat tubuh secara menyeluruh melalui 4 pilar praktis ya sehari-hari, yaitu dengan menjaga pikiran, menjaga pikiran yaitu memastikan pikiran tetap tenang, emosi seimbang, jiwa tentram, pola makan seimbang, mengkonsumsi makanan alami berkualitas eh, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh ya, gaya hidup yang selaras dengan alam, tidak cukup berolahraga, tidur cukup, berolahraga teratur, serta menyesuaikan ritme aktivitas diri dengan musim, menjaga alam energi ya, memastikan energi dan darah itu mengalir secara lancar, serta mengalir lancar serta saluran meridiannya terbuka. Di tengah semua ini berdiri filosofi utama yaitu harmoni dalam kesehatan ya. 4 prinsip dasar yang perlu kita ingat yaitu pengobatan lebih yaitu ya, 4 prinsip dasar yang perlu kita ingat yaitu pertama, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Kemudian mencari akar masalah atau pennya tadi, bukan sekedar menutupi gejalanya, pionya, serta setiap individu itu unik ya, di mana terapi harus disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing orang. Dan keempat, berfokus pada hidup selaras, sehat, dan berkualitas dalam jangka panjang. Sebagai penutup, TCM bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi tentang menciptakan harmoni antara tubuh, pikiran, dan alam untuk hidup yang seimbang dan bermakna. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian materi ini. Semoga wawasan holistik TCM ini bisa membantu kalian semua untuk menjalankan pola hidup yang lebih sehat dan harmonis setiap harinya. Yuk, terus jaga kesehatan secara alami dan holistik ya. Karena kesehatan sejati dimulai saat kita hidup selaras dan menjaga energi tubuh kita untuk tetap seimbang. Jangan lupa follow Instagram Insight TCM untuk tips kesehatan harian dan subscribe YouTube Insight TCM untuk edukasi lainnya. Mulai pola hidup sehat dan harmonis hari ini. Saya Anin, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.